Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kaifa halukum? Ya, bertemu lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan belajar PAI ya. Materi kita kali ini adalah surat Al-Kautsar dan surat Al-Asr ya. Surat yang pertama yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar menceritakan tentang kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara sholat dan berkurban ya. Ya, coba silakan dibuka bukunya, disimak ketika Ustadz membacakan surat Al-Kautsar ya. Silakan disimak. Ya, coba mari diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, coba dilihat ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Nah, nun yang pertama ada tasjid. Inna ya. Jadi apa namanya? Gunnah ya. Gunnah atau ditahan 2 harokat ya. Didengungkan 2 harokat. Nah, kemudian ada bertemu bertemu hamzah ya, kan setelahnya ada alif. Jadi nanya dibaca 4-5 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi agak dipanjangkan ya, jangan terburu-buru. Nah, selanjutnya artinya inna a'tainakal kautsar. Artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak ya. Ini ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Selanjutnya ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan dekatkanlah diri kepada Allah ya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat dan berkurban. Begitu juga dengan kita, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad sampaikan kepada kita ya. Allah memperingatkan Nabi Muhammad tentang nikmat yang banyak. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat dan berkurban. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai hambanya setelah diberikan nikmat yang banyak, maka kita juga harus mengerjakan sholat dan berkurban apabila mampu ya. Apabila kita punya uang sudah cukup, maka kita bisa berkurban sebagai tanda bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Nah, selanjutnya ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, inna yang pertama sama seperti ayat yang pertama ya, ditahan karena ada tasjid, yaitu namanya apa? Gunnah ya, tadi ditahan 2 harokat. Cuman ini nanya tidak panjang karena tidak seperti ayat pertama ya, bertemu dengan hamzah atau alif. Di sini tidak, di ayat ketiga tidak bertemu hamzah atau alif, tapi langsung innasya. Nah, beda dengan ayat pertama ya. Ya, selanjutnya artinya ayat ketiga inna syani'aka huwal abtar, itu sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Nah,
ya. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad akan terputus rahmatnya dari Allah. Nah, ini sangat bahaya kalau sudah terputus dari rahmat Allah, ya. Sangat berbahaya. Kenapa? Kita orang Islam hidup mencari rahmat Allah, ya. Kita masuk surga juga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Jadi apabila terputus dari rahmat Allah sangat berbahaya. Nah, itu adalah surat Al-Kautsar. Artinya nikmat yang banyak. Ya, selanjutnya surat Al-Asr, ya, menceritakan tentang orang yang rugi karena tidak memanfaatkan waktu untuk berbakti, ya. Silakan diikuti, dibuka surat Al-Asr-nya. Ya, sudah. Ya, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, ya, wal asr, ya, surat al asr, ya. Tadi berhenti di watawasau bil haqq, ya, wasol, kemudian ulangi lagi dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya. Wasol atau berhenti. Kalau berhenti waqaf, kalau wasol itu mengulangi, ya, mengulangi dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya. Karena tidak boleh berhenti di watawasau bil haqq kemudian melanjutkan langsung watawasau bis sabr, tapi harus mengulangi dulu, ya. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan ayat. Al-Asr artinya masa atau waktu, ya. Yang pertama, wal asr artinya demi masa, ya. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian, ya. Kalau di sini membacanya jangan lupa gunanya, ya, ditahan sama ikhfanya. Mana yang guna, mana yang ikhfa? Yang guna adalah ketika nun bertasydid, ya. Inna, ya, di yang pertama, di ayat kedua yang pertama itu ada nun bertasydid, kan, inna. Nah, selanjutnya innal in. Nah, innya juga ada ikhfa, yaitu ditahan 2 harokat. Jadi sama-sama ditahan. Innal insana lafi khusr. Nah, ya, ditahan 2 harokat. Guna yang nun ditasydid, ifanya nun yang disukun bertemu sa. Innal insana lafi khusr. Nah, sungguh manusia berada dalam kerugian. Tapi ada orang yang tidak rugi. Siapa itu? Nah, ini dalam ayat ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, inilah orang-orang yang tidak rugi, yaitu orang yang beriman, orang yang mengerjakan kebajikan, serta orang yang menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itulah orang-orang yang tidak rugi. Nah, di sini tadi cara membacanya jangan lupa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Nah, waqaf, ya, waqaf di sobil haqq. Tapi tidak boleh langsung meneruskan di wa tawasaw bis sabr.
tapi wasol, yaitu mengulangi dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, ya, wakof tadi berhenti di haqqo, bil haqqo. Kemudian wasol dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya. Nah, itulah tadi surat Al-Kautsar dan surat Al-'Ashr. Ya. Untuk tugasnya silakan menulis ulang atau menyalin ya. Menyalin surat Al-Kautsar dan surat Al-'Ashr. Kan sedikit, cuman 3 ayat sama 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat, Al-'Ashr 3 ayat ya. Dan menyetorkan hafalan ya. Jadi menyetorkan hafalan sama menyalin atau menulis ulang surat Al-Kautsar dan surat Al-'Ashr ya. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.